minasang. Nah, sekarang kita lagi ada di perkebunan Fursato bersama Pak Yitno. Makanya kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Yitno. Halo Pak Yitno. Halo. Gimana nih Pak? Oh iya, mau tanya-tanya. Di Fursato ini ada tanaman apa aja ya Pak? Kalau untuk tanaman di sini ada beberapa tanaman, antara lain stroberi, terus melon. Nah, prioritas utama kan kita itu melon sama stroberi. Nah, biasanya untuk melon ke melon terus kan nggak bisa. Jadi kita harus ada tanaman jeda. Sebenarnya tanaman jeda itu ada beberapa tanaman bisa, Pak. Seperti kacang-kacangan. Nah, contohnya bunga, kacang-kacangan florataria. Tapi itu kan saya pikir kurang produktif. Jadi kita pemakai daun bawang. Nah, selain bisa mengembalikan tanah ke normalnya, kan hasilnya bisa untuk bermanfaat untuk kita juga. Kalau di kebun ini tuh udah pakai teknologi sama kayak di Jepang nggak sih Pak? Nah, kalau teknologi Jepang kita belum. Karena apa? Target kita kan pertanian konvensional, sehingga petani lain itu bisa mengikuti kita. Seandainya kita bikin teknologi, kasihan petani, kosnya terlalu berat, dan maaf di Indonesia sendiri harganya kita kan sudah tahu. Iya benar. Beda sih ya. Beda. Jadi kita cenderung sehingga petani lain tuh tidak enggan mengikuti kita. Benar-benar, biar nggak jauh ya sama yang di sekitaran sini juga. Iya. Nah, lagi di greenhouse tempat penanaman stroberi ini Pak ya. Tadi kan disebutin juga salah satu tanaman utamanya Fursato. Betul. Kalau boleh tahu tahapan untuk menanam stroberi ini apa aja ya Pak? Tahapan yang harus kita lakukan untuk stroberi. Oke. Jadi yang paling utama itu awal untuk persiapan media tanam. Nah, itu sangat penting sekali. Karena itu untuk jenjang berikutnya. Jadi yang kita siapkan memang sehingga nutrisi untuk tanaman stroberi tercukupi karena kita tanam secara organik. Jadi kita tidak pakai pupuk kimia. Nah, itu seperti terus tanah yang gembur, kompos, terus sekam arang, itu harus kita siapkan. Jangan lupa sebelum tanam kita kasih bakteri untuk pengurai bakteri baik. Oh, jadi sebelum nanam tuh nggak boleh asal tanam aja, ada persiapannya dulu. Yo ada, harus ada. Kita siapkan medianya dulu untuk kesiapan berikutnya. Terus yang utama juga sih cara tanam. Jadi kalau sekali cara tanam salah, itu salah terus. Jadi gagal. Nah, gagal. Contohnya gini, belajar. Karena buah itu selalu berlawanan dengan sumur. Kalau kita misalkan salah tanam begini di dalam polybag, nah itu buahnya ke tanah. Dan nyentuh tanah cepat busuk. Nah, itu sangat penting. Karena sekali tanam kita salah, untuk seterusnya kita kesusahan. Berdampak ke seterusnya stroberi ini. Betul. Jadi itu yang perlu diperhatikan itu selain media tanam juga cara tanam. Berarti itu salah satu dari kesulitannya atau kesulitan adalah? Cuma cara aja. Kalau kesulitan, saya pikir pertanian nggak ada kesulitan selama kita mau. Selama kita mau, selama kita berusaha, selama kita jangan sampai putus asa gitu aja. Gagal coba lagi. Iya. Kalau gagal kita nyerah berarti itu udah gagal selamanya. Loh, ini stroberi apa Pak kok putih? Coba ya. Apa beda atau? Oh gini. Jadi kita selain nanam stroberi, kita juga mencoba varietas-varietas lain. Kebetulan di sini ada, emang ini stroberi putih Mbak? Oh, emang ini stroberi putih, emang jenisnya putih. Nah, ini baru tahap pengembangan. Itu dulu benihnya hanya 2, sekarang kita kembangkan, ini baru 6. Ya mudah-mudahan doa semuanya ya, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan stroberi putih. Oh, ini bisa dikonsumsi Mbak? Oh iya. Oh iya. Kadar airnya tinggi. Lebih berair ya. Enak-enak. Pak, kenapa sekam arang ini masuk ke efektivitas untuk penanaman stroberi? Tadi kan Bapak ada sebut sekam arang itu pas kita di greenhouse. Oh, salah satu campurannya. Karena kita akan pakai metode organik. Jadi memang kita persiapkan dulu bahan makanannya untuk stroberi. Kita nggak pakai kimia sama sekali. Nah itu alangkah bagusnya pakai
sekam arang. Sekam arang ini apa ya Mas? Sekam arang ini kandungannya tinggi di kalium dan semuanya nutrisi yang diperlukan itu ada di sini. Tapi ingat jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi secukupnya aja. Nah kebetulan ini kita bikin sendiri. Sebenarnya di pasaran banyak beli. Yaitu kembali lagi, emang kita kalau bisa bikin sendiri kan bisa bikin selain hemat kos kan ini kan murah belinya. Nah dengan kita bisa bikin sendiri kita kan bisa untuk kegiatan dan untuk penghematan. Ini tuh dari apa ya Pak? Dari sekam padi. Jadi kulitnya padi itu kan dari beberapa daerah pada tempat itu kan bagi mereka sampah. Oh, benar. Terus bagi kita kan Bisa emas dimanfaatkan. gitu loh. Ini tadi sempat di-mention sama Bapak di awal soal daun bawang. Ini konsepnya gimana Pak? Kan bukan tanaman utama. Iya sih sebenarnya kan ceritanya gini. Ini kan untuk tanaman cida, misalkan gini, melon kalau keterusan melon itu kan stroberi terus terang stroberi nggak bagus. Nah contoh gini, kita ambil contoh untuk stroberi itu 1 tahun harus ganti media tanam. Nah, kalau kita ganti media tanam, kita harus mendatangkan tanah dari luar, tanah gembur. Itu pertama kosnya mahal. Yang kedua carinya susah. Karena apa? Yang biasa yang dijual-jual itu belum tentu itu tanahnya benar-benar subur. Kadang tanah buangan-buangan atau tanah dari sungai. Nah itu kan banyak virus-virus, banyak jamur-jamur, banyak bakteri gitu. Nah kalau kita memilih pengolahan permajaan tanah, nah salah satu contoh harus dibongkar, kita ganti tanaman cida. Sebenarnya pilihan tanaman itu banyak, seperti tanaman kacang-kacangan. Contohnya tadi rumput Chlorataria itu bagus karena penghasil oksigen kan. Atau dengan kedelai. Kedelai itu juga bisa memperbarui tanah itu dari tanah. Tetapi kita berpikir produktivitasnya itu lebih ke daun bawang karena kultur dan iklimnya itu pas cocok dengan daun bawang. Nah, ini udah di greenhouse melon. Ini melon jenis apa yang kita punya Pak? Yang Furusato punya? Kalau di kebun Furusato Farm ini jenis melon tipe Jepang namanya Sakata Glamour. Oh, perawatannya seperti apa tuh Pak? Perawatannya kebetulan saja di sini sistemnya sistem konvensional. Jadi untuk memudahkan petani sekitar tuh kalau ingin mengikuti cara tanam di Furusato Farm. Oh, jadi walaupun jenisnya melon Jepang tapi cara tanamnya juga tetap Konvensional. Ya betul Mbak Wiwi. Tapi ada cara atau teknis khususnya nggak yang dari Jepangnya? Ya ada. Apa tuh? Karena metode kami dari dari Jepang, dari Aoyama Sang itu dibuahkan di cabang ke 789. Jadi untuk cabang 1, 2, 3 sampai 6 itu dihilangkan. Jadi untuk 789 itu kita buahkan. Oh ini teori ini dari Jepang? Ya dari Aoyama Sang, dari mentor kami. Bedanya rasanya atau apa melon Jepang ini apa ya? Kalau rasanya melon Sakata Glamour ini warna dagingnya oranye, terus keluar bentuk netnya kasar. Nah untuk beratnya itu yang premium 1,5 kilo sampai 2,5 kilo. Itu yang jenisnya premium. Wah, dapat informasi banyak tentang Furusato Farm dan tanamannya yang mungkin sedikit beda kali ya. Makasih banyak Pak Yitno informasinya, waktunya. Makasih banyak Pak Said, informasinya juga. Terima kasih semua yang udah nonton.